Dahulu kala hiduplah seorang pemburu dan beruang. Mereka bertetangga. Mereka tidak pernah bertengkar. Dan bahkan dalam beberapa hal mereka akur. Suatu hari mereka pergi memancing. Dan mereka menangkap satu ikan yang sangat bagus. Ikan yang sangat besar. Tetapi mereka tidak bisa membaginya dan mulai berdebat. Beruang berkata, dia yang telah menangkapnya. Dan pemburu pun berkata, itu miliknya. Setelah mereka bosan berdebat, lalu duduk di dekat ikan. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ayo kita berdongeng. Dongengan yang bagus akan mendapatkan ikannya. Oke, tentang apa? Dongeng tentang gagak misalnya. Tapi aku yang duluan. Nah, dengarlah. Cerita ini sudah lama sekali. Bahkan kakek buyutku belum lahir saat itu. Jadi ada seekor burung hantu dan seekor burung gagak yang hidup bersama. Mereka berteman. Mereka sangat akur. Mereka berburu bersama. Mereka berbagi segalanya. Mereka saling membutuhkan. Dan mereka berdua berwarna putih. Kita sudah sangat tua, tapi kita tidak pernah terlihat indah. Yang lain punya baju yang bagus, merah, hitam, abu-abu, warna-warni. Tapi kita cuma berwarna putih saja. Dan hanya akan terlihat saat musim panas saja. Benar sekali, tidak ada yang bisa melihat kita duduk di atas salju. Kalau begitu, kita sering chat saja. Aku duluan, setelah itu kau. Baik. Wih. Ayo.
indahnya. Sekarang duduk, akan kubuat kau jadi lebih indah. Krok, apa yang kau lakukan? Aku mengejarmu dengan sempurna. Sekarang kau terlihat indah. Tapi kau mengejarku jadi warna hitam. Anak-anakku nanti akan berwarna hitam juga. Bagaimana ini? Pergi! Cepat pergi! Pergi kau! Sejak saat itu, burung gagak menjadi hitam dan burung hantu menjadi berwarna-warni. Mereka tidak berteman lagi. Si burung hantu selalu berusaha menghindar darinya. Nah, bagaimana ceritanya? Iya, cerita yang bagus. Sekarang dengarkan ceritaku. Ini adalah dongeng yang sangat tua sekali, seperti yang diceritakan orang-orang dulu. Tinggallah 3 burung kecil di sarang mereka yang nyaman. Kakak tertua selalu membawakan makanan setiap hari, dan adik perempuannya menyanyikan lagu kesukaan mereka. Matahari menghangatkan bumi dengan cepat dan semua burung akan senang. Saudari kita akan membawakan kita serangga, belatung, dan pengusir hama lainnya. Ayah guna lala, ayah guna lala. Gagak yang mendengarnya terbang menghampiri si anak burung dan berkata, Nyanyianmu sangat indah. Nyanyikan lagi yang lebih keras untukku. burung gagak itu meraih labu itu dengan paruhnya dan terbang. Dia kembali ke sarangnya, duduk dan mulai bernyanyi. Matahari menghangatkan bumi lebih cepat dan burung gagak akan memiliki banyak makanan. Tikus dan kelinci akan datang kepada kami lebih cepat. Ayah guna krok, krok. Ayah guna krok, krok. Kakak burung telah pulang dan melihat adik perempuannya menangis dengan sedih. Apa? Kenapa kalian menangis? Gagak yang licik telah mencuri lagu kita. Oh, jahat sekali. Dia terbang ke arah mana? Ke sana, dekat bebatuan yang ada di atas laut. Jangan menangis. Aku akan minta tolong pada seseorang. Kenapa kau datang kepadaku, burung kecil? Wahai orang baik, tolonglah kami. Gagak telah mencuri lagu kami. Kau nyanyikan lagu yang bagus untuk matahari. Aku selalu mendengarnya setiap pagi dan aku menyukainya. Katakan padaku, di mana tinggal gagak itu? Di sana, dekat bebatuan yang di atas laut. Sementara itu, ketika burung gagak membuka paruhnya, menjulurkan lidahnya. Akan kuberikan kau pelajaran. Iya. Setelah matahari terbit, burung-burung kecil itu menyanyikan lagi lagu mereka dan mengingat pemburu yang baik hati. Sejak saat itu,
Gagak tidak lagi bersuara. Dia tidak bisa bernyanyi lagi. Nah, bagaimana menurutmu? Apa kau suka dengan dongengku? Iya, aku suka sekali. Dan kemudian mereka mulai berdebat. Beruang berkata bahwa dongeng pemburu lebih baik. Kata pemburu, dongeng beruanglah yang lebih baik. Mereka berdebat begitu lama dan akhirnya memutuskan untuk seri. Lalu mereka memutuskan untuk berbagi ikan. Tapi ketika mereka berbalik, ikan itu sudah tidak ada. Mereka mulai bersumpah serapah. Tetapi sia-sia. Gagak itu sudah terbang jauh. Mereka menghela napas dan pergi memancing lagi. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Akhirnya mereka sepakat dari awal untuk berbagi semua ikan. Mereka menangkap dan menceritakan dongeng itu di rumah dengan perut yang kenyang. Di masa sekarang ini, ada dua jenis tipe orang. Yang dirampok dan merampok. Dan ada juga monster yang merampok para rampok. Dan tentunya, dia bukan seorang manusia. Dia adalah dia akan mengambil dan membawa semua jarahan ke dalam bungkusan besar untuk dibawa pulang. Dia juga punya seorang istri. Pada suatu hari, dia hendak keluar untuk berjalan-jalan.
Lalu dia melihat para perampok masuk ke gua yang Panggilan dari pasangan tua itu diabaikan dan dia terus berjalan. Tetapi pasangan tua itu tetap mengikutinya. Dia sangat berterima kasih sekali. Akan kubiarkan mereka masuk dan mengikutiku ke dalam gua yang gelap dan akan kutinggalkan mereka.
Sang monster memandangi pasangan tua itu dan merasa kasihan. Mereka tak berdaya lagi. Dan yang mereka miliki tidak ada lagi yang tersisa selain diri mereka. Kafroska, putriku. Di sebuah desa yang jauh di sana, hiduplah keluarga yang baik dan rajin. Mereka punya seekor sapi bernama Buryonka dan putrinya Kafroska. Mereka semua hidup bahagia dan saling menyayangi. Tetapi maut mengetuk pintu mereka. Kematian datang dan membawa orang tuanya ke dunia lain dan meninggalkan Kafroska kecil. Dan Kafroska kini menjadi yatim piatu. Hanya sapi yang tersisa setia bersamanya dan menjaganya. Dan sementara itu, Bobilika yang sedang lewat melihat seekor sapi yang sehat, muda, dan tanpa pemilik. Dia menarik sapi itu untuk dibawa pulang. Lalu akan ku bawa pulang anak ini ke rumah. Ini tempatmu. Bobilika memiliki 3 anak perempuan, bermata 1, bermata 2, dan bermata 3. Ini dia anak-anak, perkenalkan si yatim piatu, Kafroska. Dia akan tinggal di Kafroska. Orang tuanya memandang putri mereka dari dunia lain. Bagaimana agar kita bisa membantunya? Kafroska, sekarang sapi yang akan menjaga dan membantumu. Kafroska!
putriku Puryonuska. Aku sungguh sedih. Jangan biarkan aku menangis. Jangan menangis, Krochka. Masuklah ke telingaku dan keluarlah dari sisi yang lain. Kafroska, putriku. Kafroska menjadi cantik. Kenapa pipimu kemerahan? Kenapa rambutmu jadi panjang? Kenapa matamu bersinar? Lalu Bobilika berpikir, bagaimana bisa gadis itu menjadi cantik hanya dalam satu malam? Sepertinya seseorang membantunya. Lalu dia memberi gadis itu tugas yang tak mungkin dapat diselesaikannya. Menenun baju, membuat kapur, dan memutar tabung. Kerjakan pagi hari. Dan dia menyuruh si mata satu untuk mengawasi anak yatim itu. Bobilika dan putri-putrinya iri dengan kecantikanku. Mereka ingin membuatku lelah dengan memberi tugas yang tidak mungkin kukerjakan. Kafroska, katakan, siapa yang membuatmu menjadi cantik? Izinkan aku untuk mengepang rambutmu. Mata mengantuk, mata tertidur. Jangan menangis, Krochka. Aku akan membantumu. Masuklah ke telingaku dan keluar dari sisi yang lain. Bobilika mengharapkan jawabannya, tapi sia-sia. Si mata satu tidak tahu apa-apa. Bobilika mengambil tugas itu dan memberikan 5 keranjang baru lagi untuk dikerjakan. Dan dia menyuruh si mata dua untuk mengawasi anak yatim itu. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi si dua mata juga tidak tahu apa-apa. Bobilika menjadi marah dan memberi Kafroska lebih banyak tugas daripada yang sebelumnya. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi Kafrosechka lupa bahwa saudari bungsunya bermata 3. Dia masuk melalui telinga sapi dan menemukan dirinya berada di dunia lain. Ibu dan ayah sedang menunggunya di sana. Jangan sedih, putriku. Tugasmu sudah selesai. Dan ini kita bertemu untuk terakhir kalinya. Kafroska, aku melihat semuanya. Sapi itu yang telah menolongmu. Kita akan potong sapi itu. Jangan menangis, Krochka. Jangan makan dagingku. Kumpulkan tulangku lalu kuburkanlah. Lalu pohon apel itu tumbuh di pagi harinya. Sementara Zarevich, seorang raja, sedang berburu di hutan sebelah.
pohon apel yang bagus. Aduh, siapa itu? Ganteng sekali. Hah! Gadis-gadis, siapa yang bisa memberikan apel ini untukku? Hah? Ambilkan apel itu, potong pohonnya. Tuanku, ini apel untukmu. Kumpulkan barang-barangmu gadis, bawa gaun dan selimutmu. Kita akan pergi ke istana. Raja yang terhormat, aku tidak punya apa-apa. Aku tidur di tikar dan selimutku hanyalah anyaman. Aku punya banyak barang bagus di sana. Berhenti brengsek, mau kemana kau? Kau telah membawa ular yang akan menggigitmu. Raja macam apa kau? Kami belum pernah melihatmu. Akhirnya, Kafrosetska dan sang raja hidup bahagia untuk selama-lamanya. Orang tuanya dan sapinya, Buryong, bahagia melihat Kafrosetska dari sana. Suatu hari, hiduplah dua sahabat, Kucing dan Gagak. Mereka membuat barang-barang yang berguna untuk dijual di pameran. Seorang gadis kecil yang lucu tinggal bersama mereka. Mereka memanggilnya Ziharka. Dia sangat suka permainan dan bermain dari pagi sampai malam. Tiba-tiba, Babaika si monster hitam menakutkan melompat keluar dari oven. Dia mulai menangkap anak-anak nakal dan menyeretnya kembali ke rumah. Begitulah Babaika, aku tidak nakal. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Suatu hari, Kucing dan Gagak akan pergi ke pameran. Aku Babaika, aku Babaika. Aku Babaika, aku Babaika. Ziharka, berhenti bermain-main. Kami akan meninggalkanmu dengan tanggung jawab. Kami akan membawakan hadiah dari pameran. Kelinci, ayo bermain. Hei kelinci, ayo bermain. Kelinci, ayo bermain. Hei rubah, ayo bermain.
Gadis kecil itu hidup dengan kucing dan gagak. Kenapa aku tidak memakannya saja ya? Semoga saja dia tidak masuk ke dalam rumahnya. Baiklah, itu menggelitik. Aku geli. Biarkan aku pergi, Rubah. Biarkan aku pergi. Apa ini gadis kecilmu yang bermain di jembatan? Dia tidak apa-apa kan? Aku taruh sini ya. Ziharka, kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Dia tidak punya urusan di sini. Dia tidak punya urusan di sini. Tetapi rubah jahat menunggu sampai kucing dan gagak menghilang di balik bukit dan kembali berlari ke arah Ziharka. Dan sekarang rubah berjalan kembali di sekitar jendela rumah, berpikir Ziharka akan terpancing keluar dari rumah. Hei, kucing dan gagak mengajariku untuk tidak membiarkanmu masuk. Aku cuma ingin bermain bersamamu. Benarkah? Apa yang bisa kita mainkan? Main apa ya? Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan kelinci dan mengejarku. Aku akan menjadi kelinci, dan kamu rubah menangkapku. Kita akan memotong ekor rubah. Kita akan... Tidak akan kubiarkan dia masuk. Kita hanya bermain. Ziharka, jangan pernah bermain dengan rubah. Rubah itu akan menculik dan memakanmu. Jika tidak, Babaik akan menangkapmu. Apakah sudah jelas? Yap. Jadi, di mana rubah itu? Kita mungkin membuatnya takut dengan pedang kita. Ayo, segera berangkat ke pameran. Pameran akan segera berakhir. Kali ini, rubah menunggu sampai kucing dan gagak sudah berada lebih jauh dari rumah. Sekarang mereka tidak bisa mendengar gadis kecil itu lagi. Siapa itu? Kelinci lucu. Kenapa kau datang? Ayo bermain. Kau pernah mengajakku kan? Apakah kamu lihat rubah di sekitar sini? Aku rasa tidak. Ayo bermain, seperti kamu bermain dengan rubah. Aku akan menjadi rubah dan kamu jadi kelinci. Kita berlari. Lari kelinci, lari! Hai kelinci, kelinci, aku menangkapmu. Kau kena. Dan aku bukan kelinci lucu sungguhan. Kucing dan burung gagak, tolong aku. Selamatkan aku, rubah menculikku. Aku diculik. Diam! Aku tidak ingin kau memakanku. Tapi aku tidak mau memakanmu. Kau tidak kan?
Ayo kita bermain, belajar bikin kue. Maksudnya kue lumpur? Bukan, kita bikin pie. Duduk di sini sebentar dan aku akan kembali. Jadi bagaimana kau akan bermain memanggang kue? Caranya, kau duduk dulu di atas kop ini, kemudian masukkan ke dalam pemanggang. Apa lagi? Selanjutnya, kau tutup pintu pemanggang, tunggu selama 5 menit sampai matang. Ayo, lepaskan skop itu dan langsung meringkuklah. Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana caranya meringkuk. Bagaimana? Ayolah, kapan kita mulai makannya? Sini kutunjukkan. Kau naik ke atas kop ini, lalu turunkan kakimu dan tutupi wajahmu dengan tanganmu seperti ini. Mengerti? Ya, aku mengerti. Kue ini berada di atas sekop dan akan masuk ke dalam pemanggang, kemudian tutup pemanggang dan tunggu selama 5 menit sampai benar-benar matang. Kucing dan Gagak akan kembali sebentar lagi bersama dengan kue pie manis dan kue-kue manis. Hai Rubah, aku harus kembali ke rumah. Ayo lanjutkan permainan kita besok. Kue manis, iya. Aduh. Tapi aku tidak tahu jalannya. Oh ya ampun, Babaika, aku tidak mendengarkan kucing dan Gagak. Aku bermain dengan Rubah. Babaika akan menangkapku. Siapa itu? Rubah? Ya, Rubah. Kau di sini lagi. Sekarang kami akan mengalahkanmu. Kucing dan burung gagak kembali. Babaika! Malahnya hidupku, aku kelaparan. Hidup macam apa ini, sengsara sekali. Babaika kembali pulang ke rumahnya, tinggal di rumah rubahnya. Kenapa harus aku? Hidupku sangat menyedihkan sekali. Malangnya hidupku. Tidak ada yang mau peduli denganku. Ziarka, kita memiliki sesuatu untukmu. Kue pie dari pameran. Oh yeah, kue-kue manis. Ayo, aku lapar. Ayo makan kue pie. Tidak, Babaika datang karena saya bermain dengan Rubah. Kelinci dan saya berlari dengan kencang, sehingga Rubah tidak bisa memakanku. Kita memainkan permainan membuat kue, tapi tidak bisa menyelesaikan permainan itu. Babaika ingin menyeret kelinci ke dalam gua tempat dia tinggal. Karena gua milik Rubah sangat kotor, penuh kecoa. Rubah tidak lagi mau menangkap Ziarka sejak itu, karena ia selalu mendapatkan masalah.
Kolobok. Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Jangan ini lagi. Sayang. Apa? Panggangkan untuk kita roti kecil, kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari ini. Gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, Pak. Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi, masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Oh. Menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, Kolobok, kembalilah sayangku. Si kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak. Dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok. Baik, bernyanyilah. Oi! Tapi pelan-pelan saja ya. Ku kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti, dia menghilang. Kemudian kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku
aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya. Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok, sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, Kolobok, aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari, dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh, aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi. Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? Ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubaiyati piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, Dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. dan darimu rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus, bagus sekali, indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua.
Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku. Dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku Kolobok. Oh, Sebelum Kolobok itu menyelesaikan lagunya, rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur.